Di sini dengan visinya yakni pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi, dan perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Nama saya Khairul Fauzan dari Madrasah Aliyah Mahat Al-Zaitun. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya di Al-Zaitun ini. Pengalaman saya dimulakan pada saat saya masuk kelas 7, yaitu sekitar tahun 2016. Di situ saya masuk bersama dengan kedua orang tua saya. Dan pertama yang saya pikirkan sebenarnya saya sebenarnya bisa dibilang sedikit kurang tertarik di Mahat Al-Zaitun ini. Tapi setelah melakukan beberapa kegiatan, setelah melakukan beberapa kebijakan yang ada di sini, saya akhirnya mulai berpikir untuk terus maju, terus melangkah, dan ingin sedikit memiliki peran di Mahat Al-Zaitun. Akhirnya berjalan terus beberapa tahun ke depan, saya memasuki kelas 10. Saya masuk kelas 10 itu saya masuk MPK, Majelis Perwakilan Kelas, yang mana situ kita mengurus organisasi-organisasi yang ada di angkatan-angkatan masing-masing. Dan di situ saya belajar banyak hal, bahwasanya di Mahat Al-Zaitun ini kita mempelajari sesuatu hal yang sangat-sangat berarti atau sangat-sangat penting bagi kehidupan kita, dari mungkin segi organisasi dan yang lain-lain. Dan di sini juga aspeknya semua terpenuhi, dari aspek pendidikan, pangan, politik, sosial, ekonomi, dan segala macam itu terpenuhi. Mungkin banyak dari kalian berpikir saya hanya berbohong mungkin. Jadi yang saya harapkan atau saya sarankan kepada kalian semua, kalian datang ke sini dan melihat sendiri apa yang ada di sini. Di sini banyak pembangunan. Contoh yang ada di belakang saya itu pembangunan Masjid Rahmatan lil Alamin, yang diharapkan dapat menjadi simbol Rahmatan lil Alamin untuk Islam bagi seluruh dunia. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Assalamualaikum Merdeka. Nah, di sini saya Muhammad Nur Salihin dari santri Mahat Al-Zaitun, Madrasah Aliyah kelas 11. Saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya. Setelah sekian, mungkin udah 5 tahun saya di sini, dan sekarang saya menginjak kelas 11. Awalnya dulu kelas 7 saya juga kurang tertarik ya di sini. Saya kurang betah gitu. Saya pernah dulu 2 minggu pas sudah nyampe sini, setelah 2 minggu menjalani sekolah di sini, saya nelpon, saya nangis minta pulang gitu ya. Saya kata orang tua, sabar, coba jalanin dulu. Akhirnya saya mencoba untuk sabar dan menjalani. Tibanya saya sekarang sampai di sini sampai kelas 11 juga. Nah, di situ saya bisa banyak mengambil pelajaran dari apa yang udah saya alami. Pertama dari pendidikan. Nah, pendidikan di sini tuh sangat bagus. Soalnya waktu dijelasin juga itu sangat jelas gitu dari gurunya. Terus nggak terlalu banyak jam pelajarannya, sehingga otak-otak tuh nggak terlalu stres, dibagi per jam-jamnya. Nah, lanjut dari buat ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di sini saya mengikuti satu ekstrakurikuler, yaitu Tazin dan Forum Studi Jurnalis ya. Nah, dari situ saya bisa belajar gimana caranya organisasi. Oh ya, dulu saya waktu MTS juga saya ngikutin tim kreatif ekskul yang ada di MTS. Itu saya dibina sama Ustazah Endang. Nah, Ustazah Endang itu di situ memang benar-benar membina kita gimana caranya tuh kita tuh dapat berorganisasi yang baik, terus jadi kakak kelas yang baik, supaya organisasinya tetap jalan terus lancar gitu. Nah, di sini ya dulu saya waktu SD juga nggak tahu apa-apa tentang organisasi. Yang saya tahu cuman cuman main-main aja. Organisasi ini ketua ya udah gini-gini, cuman mimpin doang. Ya taunya ternyata sampai dari ketua sampai bagian dari ketua, sekretaris, bendahara, kurikulum,
dokumentasi, estetika. Nah, akhirnya saya tahu sekarang tugas-tugasnya sampai yang paling ke bawah. Di mana di situ saya bisa berorganisasi. Contohnya sekarang saya dalam kelas 11 ini mengikuti Binaya, dan Binaya itu ngurusin adik-adiknya untuk belajar ngaji di situ. Nah, terus lanjut buat dari pangan ya. Pangan di sini sangat tercukupi. Dulu memang kita makannya nasi, tapi sekarang udah ganti menjadi gandum. Nah, gandum itu sangat banyak manfaatnya. Tidak terlalu banyak karbohidrat. Nah, terus tubuh pun nggak terlalu menyimpan banyak lemak gitu. Jadi yang dimakan tuh benar-benar langsung jadi protein. Nah, terus dulu saya waktu masih makan nasi, mungkin saya kadang masih sering kelaparan, atau enggak saya kan ada emah ya, tapi masih kecil, emah biasa. Nah, itu semenjak saya makan gandum, saya nggak pernah ngerasain namanya kumat-kumat sakit perut gara-gara emah doang. Nah, itu nggak pernah. Jadi alhamdulillah setelah makan gandum ini saya lebih terkontrol buat emahnya. Oke, itu saja dari saya. Sekian, walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, di sini saya Isa dari Madrasah Aliyah Mahat Al Zaitun. Di sini saya sebagai santri Al Zaitun. Pada mulanya saya berpikir Al Zaitun ini yaitu pondok pesantren yang luas yang dipenuhi pohon jati saja. Namun setelah saya masuk Mahat Al Zaitun ini, mindset saya sedikit demi sedikit mulai berubah, yaitu bagaimana pola pikir saya Al Zaitun tentang memikirkan masa depan yang lebih baik. Kita bisa lihat di sini banyak pohon-pohon yang dimana pendahulu-pendahulu itu telah menanam, dan saya sekarang bisa merasakan oksigennya yang sangat berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Saya dari santri Madrasah Aliyah Mahat Al Zaitun. Nama saya Kurnia Hasan. Saya ingin bercerita sedikit tentang kehidupan saya di Mahat Al Zaitun. Pada mulanya, tepatnya pada tahun 2016, saya di sini sebenarnya keinginan orang tua saya. Terus pertama saya ke sini, saya sangat ingin pulang, tidak betah, rindu orang tua dan sebagainya. Tapi setelah beberapa tahun berjalan sampai juga kelas 11, jadi saya sudah berpikir banyak tentang hidup bermasyarakat. Jadi di sini tuh mengajarkan kita hidup mandiri dan berbaur dengan yang lain. Terus di sini juga diterapkan itu sistem pertanian terpadu, yang dimana limbah-limbah yang sampah-sampah dari pertanian, perikanan, peternakan itu dapat digunakan, didaur ulang. Seperti yang bisa kita lihat di sini ada kebun pepaya untuk menunjang pangan santri di sini dan menunjang perekonomian di Mahat Al Zaitun. Dan di sini ada kebun jati yang dimana untuk itu udara, oksigen, dan juga untuk kebutuhan seperti kursi dan bangku. Di sini juga tadinya santri di sini mengkonsumsi nasi, dan sekarang sudah mengkonsumsi gandum, karena Syekh Al Zaitun tahu manfaat dari gandum itu lebih banyak daripada nasi. Ya, terus bangunan di sini juga sangat besar, jadi bisa memuat beribuan santri. Seperti di belakang ada Rahmatan lil Alamin yang berlantai 7 dan menara pemuda perdamaian sebagai lambang Islam di dunia. Sekian dari saya. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saya Rizky dari Madrasah Aliyah Mahat Al Zaitun ingin bercerita tentang kehidupan saya di sini. Awal mulanya saya datang ke sini pada tahun 2016, tepatnya pada saat saya
memasuki Madrasah Sanawiyah di sini, awal perkiraan saya, mindset saya ke sini yaitu sebuah pesantren yang memang seperti biasanya, yang hanya berkegiatan Islamis. Akan tetapi setelah saya kesini, saya lihat semua itu bukan, berbeda, sangat jauh dari mindset saya. Yang awalnya cuman saya kesini melihat pohon-pohon, bahwasanya di sini tuh seperti yang ya seperti hutan lah awalnya, dan banyak sekali gedung-gedung di sini, berbeda dengan pesantren-pesantren lain. Mungkin pesantren-pesantren lain hanya sebatas rumah-rumah saja atau ya gedung, tetapi tidak bertingkat banyak ya. Dan pada saat saya kesini, Mahat Az-Zaitun ini, saya pikir dia Islamis seperti pesantren-pesantren lain. Akan tetapi setelah saya mengikuti acara-acara di sini, mengikuti perkembangan di sini, saya dapat menyimpulkan bahwasanya Az-Zaitun ini dengan pembesarnya yaitu Syekh Az-Zaitun Abdul Salam Rosyidi Panji Gumilang, ia lebih mendekatkan jiwa yang nasionalisme dengan di dadanya itu yaitu Islam. Ini dengan visinya yakni pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi dan perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas dan manusiawi. Melihat di samping kanan saya, ini merupakan sebuah pertanian, yakni tanaman pepaya, seperti yang ada ininya lagunya ya, Syekh yang waktu itu pernah menyanyikannya pada saat zikir Jumat, yaitu pepaya, mangga, pisang, jambu dijual di pasar Minggu. Maaf ya, saya nggak terlalu bisa nyanyinya, akan tetapi saya tahu liriknya sedikit lah, seperti yang sini. Syekh Az-Zaitun ini sangat mementingkan pangan. Karena kenapa? Karena ia berpikir bahwasanya masa depan yang akan datang sangat sulit untuk mencari pangan, karena rata-rata seluruh pemikiran masyarakat di luar sana hampir berpikir tentang pembangunan saja, pembangunan ini atau negaranya, pembangunan yang seperti rumah komplek ataupun yang lain. Dan saya sangat bersyukur di sini karena saya mendapatkan sebuah banyaknya oksigen, sehingga saya tidak batuk-batuk lagi seperti yang di luar sana yang banyak polusi ya. Seperti bisa Anda lihat di keliling saya sangat hijau, ramah lingkungan. Di sini posisinya saya tadi habis jogging. Alhamdulillah di jogging ini saya menghirup udara yang sangat segar. Ya, pesannya, jika Anda semua ingin untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang Az-Zaitun ini, coba datang ke sini dan perhatikan, amati dan hayati. Coba kalian buka mata hati kalian. Sekian, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.